Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Hujan deras di kawasan Rinjani memicu banjir bandang di kawasan wisata Air Joben, Lombok Timur. Puluhan lapak pedagang hanyut. Diduga terlibat korupsi pokok pikiran DPRD, seorang aparatur sipil negara di Lombok Barat ditetapkan sebagai tersangka. Ungkapkan syukur atas melimpahnya hasil panen, warga desa Lingsar Lombok Barat menggelar tradisi perang topat. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menetapkan 3 tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembayaran insentif pajak penerangan jalan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2019-2021. Ketiga tersangka yakni lalu karyawan mantan Kepala Bapenda Loteng periode 2019-2021 dan Jalaluddin mantan Kepala Bapenda periode 2021 serta lalu Bahtiar Sukmadinata mantan Bendahara Bapenda Loteng pada tahun 2019-2021. Tersangka Jalaluddin saat ini masih menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam kasus ini penyidik memeriksa 20 saksi mulai dari pejabat, pemimpin perangkat daerah, dan pegawai dinas sosial. Para tersangka terbukti melakukan pencairan dan menyalurkan insentif pajak penerangan jalan dari tahun 2019-2021 tanpa memungut PAJR penerangan jalan secara kolektif ke instansi dan OPD. Perbuatan itu disinyalir merugikan negara sebesar 1,8 miliar rupiah berdasarkan penghitungan dari auditor. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka LK, J, dan LBS antara lain tetap mencairkan dan menyalurkan insentif pemungutan pajak penerangan jalan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 tanpa melakukan keseluruhan rangkaian kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kejaksaan Negeri Mataram menetapkan Muhammad Zakaki, seorang aparatur sipil negara yang bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pokok pikiran DPRD Lombok Barat pada akhir pekan ini. Tersangka langsung ditahan di Lapas Kuripan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejari sekitar 5 jam lamanya. Kasus tersebut berawal saat Dinas Sosial Lombok Barat menganggarkan belanja barang untuk dijual senilai 22 miliar rupiah lebih yang terbagi dalam 143 kegiatan. Dari jumlah tersebut, 100 diantaranya merupakan pokir DPRD Lombok Barat. Para tersangka diduga memonopoli pengadaan barang tanpa melibatkan pihak rekanan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perjalanannya, para tersangka juga diduga menaikkan harga dan berkomplot melakukan belanja fiktif, sehingga menimbulkan kerugian negara 1,6 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Muhammad Zakaki sebagai pejabat pembuat komitmen, AZ yang merupakan anggota DPRD Lombok Barat, dan R dari pihak swasta. Perbuatan melawan hukum yang kita dapatkan dari fakta-faktanya tidak melakukan survei harga dalam menyusun HPS. Jadi hanya berdasarkan ketersediaan anggaran dan standar satuan harga Kabupaten Lombok Barat tahun 2023. Sehingga harga yang ditetapkan dalam kontrak oleh PPK atau KPA jauh lebih mahal dari nilai pasar. Kemudian melakukan pengaturan pemenang
bersama dengan tersangka Haji AZ ini, anggota DPR ini. Atas ulahnya para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara di atas 10 tahun. Dari Mataram, tim liputan melaporkan. Tak hanya dikenal dengan ragam spot wisata alam dan pantai yang indah, Kabupaten Lombok Tengah juga menawarkan sejumlah spot permainan air yang bisa menjadi alternatif liburan. Seperti objek wisata river tubing di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah yang dikembangkan oleh pemuda desa setempat. Di kawasan ini, wisatawan ditantang untuk mengarungi arus sungai yang cukup deras sepanjang 2,5 km dengan medan berbatuan di kiri dan kanan yang memacu adrenalin. Selain merasakan sensasi menjelajahi arus sungai menggunakan ban, wisatawan juga disuguhkan dengan pemandangan alam yang sejuk dan alami di sepanjang jalur yang dilalui. Tak hanya mengundang penasaran wisatawan lokal, objek wisata river tubing juga biasanya ramai didatangi wisatawan mancanegara asal Asia dan Timur Tengah. Para wisatawan tidak perlu khawatir karena pengelola sudah menyiapkan alat pelindung kepala dan tubuh serta tim yang bersiaga di sepanjang jalur sungai. Bahagia, takut, senang, pengalamannya banyak dan ada yang bantu. Tadi kalau jungkir balik itu ada yang bantu, ada tim keamanannya juga. Kita udah dikasih ini pelengkap untuk aman. Seru banget Pak, karena misalkan ada arusnya juga yang deras ya. Banyak batu-batuan gitu. Ini kita masih buka promo dulu selama 1 bulan, kemudian masuk di bulan Juli dan alhamdulillah sudah ada yang dari luar daerah, dari luar negeri juga ada yang pernah main di sini. Jadi sebenarnya tujuan kami untuk buat river tubing ini untuk kita buka ini ya, sama-sama membuka lapangan kerja lah untuk teman-teman anak muda khususnya, biar enggak semuanya anak muda itu kerjaan kita cuman sore-sore menganggur gitu kan, siangnya tidur, malamnya begadang, tapi paling tidak kita ada sedikit aktivitas untuk kita lakukan gitu. Anda dapat mencoba wahana ini dengan membayar hanya Rp100.000 per orang. Selain puas memacu adrenalin menyusuri sungai yang alami, pengelola juga menyiapkan menu coffee break dan makanan ringan sebagai tambahannya. Nah, jika Anda penyuka olahraga yang menantang, permainan river tubing di Desa Sintung ini bisa menjadi alternatif liburan yang patut Anda coba untuk bersantai dan melepas penat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.